Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara, rekan-rekan yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan penuh sukacita kembali pagi hari ini saya menjumpai Bapak, Ibu, Saudara semua melalui program Motivasi Pagi. Firman Tuhan pada pagi hari ini terambil di dalam kitab Keluaran 6 ayat yang ke-6 yang berbunyi demikian. Aku akan mengangkat kamu menjadi umatku, dan aku akan menjadi Allahmu, supaya kamu mengetahui bahwa akulah Tuhan Allahmu yang membebaskan kamu dari kerja paksa orang Mesir. Amin. Bapak, Ibu, Saudara terkasih, firman Tuhan pagi hari ini berbicara mengenai lebih dari sekedar bebas, dipanggil menjadi miliknya. Ketika bangsa Israel berada di Mesir, mereka tidak hanya mengalami penderitaan fisik, tetapi juga mengalami krisis identitas. Selama ratusan tahun mereka didefinisikan sebagai budak. Nilai hidup mereka ditentukan oleh seberapa banyak batu bata yang bisa mereka hasilkan. Dalam situasi yang menyesakkan ini, Tuhan datang bukan hanya untuk menawarkan tiket keluar dari Mesir, tetapi untuk menawarkan sebuah identitas baru. Mari kita belajar dari bagian firman Tuhan pagi hari ini. Ada 3 hal penting yang bisa kita pelajari. Pelajaran yang pertama, pembebasan memiliki tujuan, yaitu relasi. Tuhan tidak berkata, aku akan membebaskan kamu supaya kamu pergi kemanapun kamu suka. Dia berkata, aku akan mengangkat kamu menjadi umatku. Tujuan akhir dari pertolongan Tuhan bukanlah sekedar kenyamanan hidup atau lepas dari masalah, melainkan agar kita masuk dalam relasi yang intim dengan Tuhan. Kita dibebaskan dari perbudakan dosa untuk menjadi milik kesayangan Tuhan. Pelajaran yang kedua adalah adopsi ilahi. Aku akan menjadi Allahmu. Saudara-saudara terkasih, ini adalah janji tentang perlindungan dan penyediaan. Ketika Tuhan menjadi Allah kita, itu berarti Dia mengambil tanggung jawab penuh atas hidup kita. Kita bukan lagi anak yatim piatu yang harus berjuang sendirian melawan kerasnya dunia atau Mesir. Kita miliki Bapa yang berdaulat. Status kita berubah dari budak dunia menjadi umat Tuhan. Pelajaran yang ketiga adalah pengenalan melalui pengalaman. Bapak, Ibu, Saudara terkasih, Tuhan berkata, supaya kamu mengetahui. Seringkali kita mengetahui tentang Tuhan hanya melalui kata orang atau buku. Namun Tuhan ingin kita mengenalnya melalui pengalaman nyata, melalui kerja paksa atau masa-masa yang sulit yang kita alami. Tuhan sedang menyiapkan panggung untuk menunjukkan kuasa-Nya. Kita benar-benar mengenal Tuhan bukan saat semua lancar, tetapi saat tangannya menarik kita keluar dari lumpur penderitaan. Bapak, Ibu, Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, lalu apa yang menjadi perenungan firman Tuhan pagi hari ini? Berikut adalah beberapa poin yang bisa kita renungkan. Poin pertama, inisiatif sepenuhnya dari Tuhan. Aku akan. Saudara-saudara, perenungan pertama adalah bahwa keselamatan dimulai dari Tuhan, bukan dari manusia. Bangsa Israel saat itu sedang dalam kondisi hancur, putus asa, tidak berdaya karena kerja paksa. Mereka tidak punya kekuatan untuk membebaskan diri sendiri. Dalam Mesir kehidupan kita, yaitu dosa, kecanduan, atau apapun juga, seringkali kita mencoba menyelamatkan diri sendiri, namun gagal. Ayat ini mengingatkan kita bahwa Tuhanlah yang berinisiatif turun tangan. Keselamatan adalah anugerah-Nya, bukan hasil usaha kita. Poin yang kedua yang bisa kita renungkan adalah perubahan status dari budak menjadi umat. Bapak, Ibu, Saudara terkasih, Tuhan tidak hanya berkata, aku akan membebaskanmu,
tetapi aku akan mengangkat kamu menjadi umatku. Ada perbedaan besar antara orang sekedar bebas dari penjara dengan orang yang diangkat menjadi anggota keluarga. Tuhan tidak hanya ingin kita lepas dari masalah, Dia ingin kita menjadi miliknya. Kita yang dulunya budak dosa atau budak dunia, kini diberi identitas baru sebagai milik kesayangan Allah. Apakah kita sudah hidup dengan martabat sebagai umat Tuhan, atau masih bermental budak yang penuh dengan ketakutan? Poin yang ketiga yang menjadi perenungan kita adalah hubungan timbal balik yang personal, yaitu menjadi Allahmu. Para sahabat yang diberkati Tuhan, kalimat "aku akan menjadi Allahmu" menunjukkan sebuah komitmen personal. Tuhan semesta alam menawarkan dirinya untuk menjadi milik kita dalam sebuah perjanjian atau covenant. Ini adalah puncak dari segala berkat. Berkat terbesar bukanlah tanah Kanaan atau lepasnya beban kerja paksa, melainkan Tuhan itu sendiri. Memiliki Tuhan berarti memiliki segalanya. Sudahkah kita menjadikan Tuhan sebagai satu-satunya otoritas tertinggi yang kita sembah, yang kita andalkan secara pribadi? Poin yang keempat yang menjadi perenungan kita adalah pengenalan lewat pengalaman. Kalimat "supaya kamu mengetahui". Tuhan mengizinkan mereka melewati masa sulit di Mesir, agar ketika pembebasan itu datang, mereka benar-benar mengetahui secara intim siapa Tuhan itu. Mengapa Tuhan membiarkan kita melewati masa-masa kerja paksa yang berat dalam tanda kutip? Seringkali agar kita tidak hanya mengenal Tuhan dari kata orang atau sekedar teori. Tuhan ingin kita mengenalnya lewat pengalaman nyata hidup kita akan pertolongannya. Mujizat pembebasan menciptakan pengenalan yang jauh lebih dalam daripada keadaan yang selalu nyaman. Poin yang kelima adalah pembebasan yang bertujuan. Para sahabat yang dikasihi Tuhan, Tuhan membebaskan mereka dari kerja paksa orang Mesir bukan supaya mereka bisa hidup semau mereka, melainkan supaya mereka bisa beribadah dan melayani Tuhan. Kebebasan Kristen bukan berarti bebas berbuat apa saja, tetapi bebas dari belenggu dosa untuk bisa melakukan apa yang benar. Untuk apa Tuhan membebaskan kita dari masalah atau dari masa lalu yang kelam? Jawabannya supaya kita menjadi saksi bagi kemuliaannya. Bapak Ibu Saudara terkasih, mungkin hari ini kita masih merasa sedang dalam kerja paksa, tertekan oleh beban pekerjaan, masalah keuangan, atau dosa yang membelenggu. Ingatlah bahwa Tuhan sedang bekerja. Karena itu Dia tidak hanya ingin menyelesaikan masalah kita, Dia ingin menarik kita lebih dekat kepadanya. Dia ingin kita berkata, "Sekarang aku tahu bahwa Dialah Tuhan Allahku." Biarlah firman Tuhan pagi hari ini menolong, memberkati, memotivasi kita untuk semakin hari semakin berelasi dengan Tuhan dengan baik. Bapak Ibu, mari kita jalani hari ini dengan sukacita, dengan semangat. Segala yang kita alami biarlah itu menjadi pengalaman yang indah. Kita hidup bergantung dengan Tuhan, sehingga kita akan melewati segala kesulitan kita dan menjadikan itu semua pengalaman tangan Tuhan menuntun dan menolong kita. Oleh sebab itu, mari kita jalani hari ini dengan terus mengandalkan Tuhan. Selamat pagi, selamat berkarya. Tuhan Yesus menolong, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam, haleluya, amin.